Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja ya. Pada video kali ini, dari kelompok 9 akan menjelaskan atau menambahkan tentang Indonesia pada masa Orde Baru. Yang beranggotakan dari kelompok 9 yaitu Ulfi Kusuma-Wijoyo Subagio dengan NPM 2010305017, kemudian Alfi Nurhayanti dengan NPM 2010305094 dan Luciana Dwi Savitri dengan NPM 2010305074. Untuk yang pertama yaitu ada pada masa Orde Baru. Lahirnya pemerintahan Orde Baru tidak terlepas dari berbagai krisis politik, ekonomi, dan sosial yang dialami negara Indonesia pada demokrasi terpimpin. Sejarah sebagai suatu narasi besar diperlihatkan melalui peristiwa dan tokoh besar dengan mendokumentasikan asal-usul kejadian, menganalisis genealogi, lalu membangun dan mempertahankan keistimewaan suatu peristiwa, memilih peristiwa yang dianggap spektakuler atau seperti perang. Peran beberapa tokoh pada masa Orde Baru sangat banyak. Salah satunya yaitu peran Nasution pada periode peralihan kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru merupakan periode yang penting untuk dibicarakan. Pemikiran Nasution tentang peran politik militer lahir di tengah konflik sipil militer pasca kemerdekaan. Militer Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia semenjak zaman kelahirannya tak dapat dikatakan sebagai pihak yang mengakui keberadaan supremasi sipil, bahkan pemerintahan sipil yang tengah berkuasa. Nasution merupakan tokoh dominan di Angkatan Darat sejak awal revolusi. Reputasinya bukan saja di bidang taktik dan strategi militer, tetapi juga sebagai aktor politik yang cerdas, meski kadang peragu. Perkembangan TNI sejalan dengan pertumbuhan dan berkembangnya negara Republik Indonesia. TNI tumbuh dalam suasana memenuhi tuntutan perjuangan yang tidak pernah berhenti. Fungsi pertahanan dan keamanan atau HANKAM dijalankan atas dasar rasa tanggung jawab dari seluruh rakyat. Orde Baru adalah rezim yang lahir sebagai reaksi terhadap rezim sebelumnya. Maka kebijakannya tentu bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sebelumnya. Kalau pada masa Orde Lama, wacana dan gerakan politik begitu dominan dalam percaturan nasional, maka sebaliknya, pada masa Orde Baru tampil dengan slogannya politik no, ekonomi yes. Oleh karenanya, pemerintahan Orde Baru menciptakan counter ideas atau pemikiran-pemikiran tandingan yang lebih menekankan pada ide-ide pragmatik, ideologisasi, deparporilasi, program oriented, pembangunan oriented, dan sebagainya. Bukan hanya dari kalangan intern tentara. Semangat juang tentara dalam mempertahankan dan mengamankan negara bersumber pada amanat Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dan amanat Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Nasution sejak awal sudah terlibat dalam politik di Indonesia, terlebih sejak adanya peristiwa besar yang menimpa Indonesia yaitu G30 SPKI. Adapun gerakan 30 September 1965 ini secara politik dikendalikan oleh sebuah dewan militer yang diketuai oleh DNID dengan wakilnya Kamaruzzaman bermarkas di rumah Sersan Suyatno di kompleks perumahan Auri di Pangkalan Udara Halim. Sejarah TNI dan ABRI telah dilengkapi dengan kelahiran dan kehadiran tokoh Nasution, dengan segala kelemahan dan kekuatannya, kekurangan dan kelebihannya. Satu hal yang tidak bisa dibantahkan bahwa Nasution adalah seorang figur TNI Angkatan Darat yang menonjol dan amat berjasa tidak saja bagi sejarah tentara negara Indonesia, melainkan juga kepada tanah air, bangsa, dan negara Republik Indonesia, sebagaimana jenderal besar lainnya. Nasution merupakan seorang tokoh TNI Angkatan Darat peletak dasar konsep-konsep kemiliteran, demi fungsi ABRI, kekaryaan ABRI, dan profesionalitas ABRI. TNI atau ABRI di Indonesia menduduki posisi yang dominan di Indonesia pada masa Orde Baru. Pergeseran pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru merupakan fase yang selalu dihubungkan dengan G30 SPKI tahun 1965. Peristiwa itu tidak lain adalah peristiwa penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal besar Angkatan Darat,
Penculikan dan pembunuhan tersebut menjadi sebuah ironi karena menimpa orang-orang yang paling bertanggung jawab atas G30 SPKI. Selanjutnya yaitu ada G30 SPKI. G30 SPKI merupakan peristiwa penting dalam lahirnya masa Orde Baru yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa G30 SPKI dilatar belakangi beberapa hal, yaitu ketidakstabilan politik pada masa demokrasi terpimpin, di mana kebijakan-kebijakan politik Presiden Soekarno telah membawa Indonesia lebih dekat dengan blok timur, yaitu politik luar negeri poros Jakarta, Peking, Pyongyang. Dicetuskannya konsep Nasakom, nasionalis agama dan komunis oleh Presiden Soekarno yang membuat kedudukan PKI semakin kuat. Dan adanya konflik antara pemerintah dengan TNI Angkatan Darat yang menentang keberadaan PKI. Dalam peristiwa ini, 7 tokoh penting dari TNI Angkatan Darat dibunuh oleh PKI dan dimasukkan ke dalam satu lubang sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Di antara 7 tokoh tersebut yaitu yang pertama ada Letjen Ahmad Yani, yang kedua ada Maijen R. Suprapto, yang ketiga ada Maijen Harjono, yang keempat ada Brigjen Sutoyo, yang kelima ada Brigjen DI Panjait, yang keenam ada Maijen S. Parman, dan yang terakhir yaitu ada Letu Tendean. Mereka bertujuh disebut sebagai pahlawan revolusi yang diabadikan pada monumen revolusi yang terletak di Lubang Buaya, Jakarta. Pasca tragedi G30 SPKI, kondisi politik di Indonesia sangat tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soekarno semakin menurun. Selain mengalami krisis politik sebelum lahir Orde Baru di Indonesia, juga mengalami krisis ekonomi dan sosial, di mana keadaan perekonomian Indonesia saat itu mencapai tingkat inflasi hingga 600%. Harga-harga barang dan kebutuhan pokok melonjak tinggi, sehingga tidak mampu dibeli oleh masyarakat. Selain harganya yang melonjak, ketersediaan bahan pokok juga semakin langka. Kelaparan dan kemiskinan pun terjadi di berbagai daerah. Ironisnya, pada saat itu, pemerintah justru menggarap proyek mercusuar dengan membangun bangunan megah seperti Tugu Monas, Stadion Gelora Bung Karno, Gedung Sarinah Hotel Indonesia, dengan patung selamat datang di Bundaran HI, dan bangunan megah lainnya. Semua kondisi yang sudah disebutkan tersebut membuat masyarakat marah terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Atas kemarahan itu, muncul aksi-aksi dari masyarakat terutama untuk menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI. Aksi-aksi tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, kemudian Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia atau KAPI, kemudian Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, kemudian Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI, kemudian Kesatuan Aksi Buruh Indonesia atau KABI, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia atau KAWI, dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI, yang kemudian bersatu untuk membentuk Front Pancasila pada tanggal 26 Oktober 1965. Setelah akhirnya Front Pancasila, aksi-aksi demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin gencar dan meluas. Sampai akhirnya pada tanggal 12 Januari 1966, Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila ini mendatangi DPR GR dan mengajukan Tri Tuntutan Rakyat. Tritura ini berisi 3 persoalan. Yang pertama yaitu ada membubarkan PKI, yang kedua yaitu membersihkan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, dan yang terakhir yaitu untuk menurunkan harga. Tuntutan rakyat ini tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno. Sebagai gantinya, Presiden Soekarno melakukan perubahan kabinet dari kabinet Dwi Kora menjadi kabinet 100 menteri. Namun di dalam kabinet ini masih ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Sehingga pada saat pelantikan kabinet 100 menteri pada tanggal 24 Februari 1966, Kesatuan Aksi Front Pancasila melakukan demonstrasi dengan memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka untuk menuntut dipenuhinya Tritura. Aksi ini dihadang oleh pasukan Cakrabirawa, yaitu pasukan yang dibentuk oleh Soekarno yang terdiri dari anggota TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Polri. Bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan demonstran menyebabkan gugurnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim. Sebagai akibat dari peristiwa tersebut, Presiden Soekarno justru membubarkan
KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Untuk mengatasi krisis politik pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang kabinet ini diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut pembubaran PKI. Di Istana Bogor, Presiden Soekarno dan jajaran kabinet yang hadir membuat konsep surat perintah yang ditujukan kepada Letjen Soeharto. Surat perintah ini dikenal dengan istilah Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Soeharto selaku Panglima TNI Angkatan Darat untuk memulihkan kondisi politik dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Super Semar ini dianggap sebagai tonggak lahirnya pada masa Orde Baru. Setelah menerima mandat Super Semar, tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massa yang bernaung, berlindung ataupun seasas dengan PKI di seluruh Indonesia. Terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966, pembubaran ini mendapat dukungan dari rakyat karena salah satu kriteria telah terpenuhi. Tindakan berikutnya berdasarkan mandat Super Semar adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dan menunjukkan etikat tidak baik terhadap penyelesaian masalah pemberontakan G30 SPKI. Sejak pembubaran KAMI dan tidak memenuhi tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI, pamor Presiden Soekarno kian merosot. Soekarno dianggap sebagai pemimpin yang tidak aspiratif terhadap tuntutan rakyat. Sebaliknya, sejak mengemban mandat Super Semar, nama Letjen Soeharto semakin populer. Kondisi ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato berjudul Nawaksara. Di pidato ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas sikapnya dalam menangani G30 SPKI yang kurang bertanggung jawab. Namun, isi pidato Nawaksara ini ditolak oleh MPRS. Sementara itu, pada awal Juli 1966, Super Semar dijadikan sebagai ketetapan MPRS. Dengan demikian, Presiden Soekarno tidak dapat mencabut Super Semar dan secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu sebagai mandataris MPRS. Soeharto diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk sebuah kabinet baru bernama Kabinet Ampera, yang kemudian kabinet ini diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Tugas utama Kabinet Ampera adalah untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, di mana muncul pendukung Soekarno dan muncul pendukung Soeharto. Hal ini dijelaskan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada masa itu, para pimpinan ABRI berusaha membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Hal tersebut demi mencegah perpecahan rakyat dan untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan serta pribadi Presiden Soekarno sendiri. Kemudian, salah seorang sahabat Soekarno, yaitu Mr. Hardy, memohon agar Soekarno mengakhiri dualisme kepemimpinan ini dan menyarankan agar Soekarno menyatakan nonaktif di depan sidang MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Presiden Soekarno akhirnya menyetujui saran tersebut. Pada tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam sidang istimewa MPRS tanggal 7 Maret 1967, dihasilkan ketetapan MPRS nomor 33 yang berisi tentang penarikan mandat Soekarno atas segala kekuasaannya dalam pemerintahan di Indonesia. MPRS kemudian mengangkat Soeharto sebagai presiden. Pelantikan Presiden Soeharto dilakukan oleh Ketua MPRS, yaitu Jenderal A.H. Nasution, pada tanggal 12 Maret 1967. Nah, pelantikan inilah yang menandai dimulainya periode Orde Baru di negara Indonesia. Begitulah penjelasan tentang Indonesia pada masa Orde Baru dari kelompok 9. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan dapat dijadikan bahan pembelajaran di sekolah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.